Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Senang hari ini bisa diskusi ya. Banyak hal yang akan kita sering-seringkan hari ini. Tapi puji syukur ya, alhamdulillah hari ini saya bersama dengan Pak Jaya ya. Iya. Pak Jaya. Beliau ini salah satu peternak andalannya juga kita ya. Dan sejak terbentuk juga komunitas dan awal-awal kita jalan beliau sudah bersama-sama dengan kita. Dan puji syukur alhamdulillah hari ini masih bersama dengan kita. Dan satu hal yang menarik saya secara pribadi terhadap Pak Jaya ini adalah dia petarung ya. Kita bilang petarung karena banyak mengalami dinamika dalam usaha peternakan dan ya puji syukur sekarang sudah mulai berjalan dengan baik. Nah, baik Pak Jaya, yang teman-teman banyak tanyakan ini masalah kerentanan kematian, ketakutan mereka untuk mulai beternak itu karena bilang nanti ayamnya semuanya mati. Nah, kira-kira ada tidak solusi atau tips dari Pak Jaya bagaimana untuk ayam itu tidak banyak mati atau bagaimana memotivasi teman-teman? Baik, terima kasih banyak Pak Yud. Kalau yang saya terapkan di peternakan saya selama ini, yang pertama sih ya itulah kebersihan kandang dulu. Kebersihan kandang, kemudian kebersihan tempat pakan dan ya, minum. Terus mungkin juga itu masalah jadwal makan dan minumnya itu harus teratur. Ya itu jadwal makan dan vitamin-vitamin yang perlu diperhatikan juga yang cocok karena ya, kadang apa ya terlalu berlebihan biasanya. Ada vitamin yang biasanya ayam untuk DOC ini belum cocok untuk minum vitamin yang ini gitu. Ya. Jadi saya rasa yang perlu diperhatikan itu aja, kebersihan kandang, terus kebersihan tempat pakan, minum, ya. Kemudian jadwal minum dan makannya itu harus teratur. Ya. Kalau selama ini saya selalu atur 6 jam. 6 jam. Jadi tiap 6 jam itu saya kasih pakan lagi. Jadi saya tidak tunggu lapar ayamnya. Ya. Ya. Jadi setiap 6 jam itu jadi waktu pagi jam 7 saya sudah kasih makan, nanti jam 12 atau jam 1 saya kasih makan lagi. Nanti sore jam 5 sampai atau jam 6 saya kasih makan lagi. Jadi saya tidak perlu tunggu lagi, ayam itu harus lapar betul baru saya kasih makan. Karena kan kalau terlambat makan itu biasa mereka saling matuk. Jadi kadang ada yang mati. Jadi matinya bukan tidak selamanya bahwa penyakit, bisa juga karena kanibal. Ya kan kita tahu ayam kampung itu kan penyakitnya itu suka ini saling mematuk, perkelahi, patuk ekornya atau apanya gitu ya. Itu yang perlu dijaga sih kalau selama saya beternak dulu. Iya, jadi memang kita harus intens Pak ya. Intens dalam pemeliharaan. Karena kebanyakan teman-teman khusus untuk yang karyawan ya. Kalau Pak Jaya ini memang fokus di peternakan sekarang. Betul. Kalaupun ada kegiatan yang lain di luar, tapi kebanyakan waktunya memang fokus. Banyak yang bilang Pak, kalau kita beternak ayam itu kita harus jadi induk ayam. Sebenarnya sih kalau saya sih ya tidak juga sampai sebegitu ya. Ya namanya kalau kita hobi. Ya, hobi itu kan tidak tidak membuat kita merasa lelah dengan pekerjaan itu. Mungkin kalau kita tidak hobi cuma sekedar sampingan, ya bisa jadi mungkin merasa seperti kayak capek lah gitu loh. Tapi kalau buat saya sih, karena saya hobi, saya suka dengan pelihara ayam, apalagi jenis ayam kampung, kalau dibilang sampai kita dibilang kayak induk ayam lah ya itu saya rasa tidak begitu. Dan memang yang jelas kita bagaimana caranya intens saja, terus teratur jadwalnya lah untuk perhatikan kita punya DOC utamanya DOC. Karena kan masa brooding itu yang paling penting. Ya betul Pak. Ini sudah beberapa kali pemesanan di sini ya, dan Bapak Jaya sebelumnya ada beberapa jenis Pak ya yang dicoba. Yang pertama kali saya itu jenis KUB. Hanya saya belum tahu KUB 1 atau KUB 2 waktu itu ya, saya lupa. Terus saya coba lagi Joper. Kemudian terakhir ini Kamsi sampai ke saat ini. Jadi Bapak agak suka Kamsi ya? Kamsi. Iya, saya lebih cenderung ke Kamsi karena di samping
ayamnya juga tidak terlalu kanibal. Kemudian bulunya juga lebih corak, warnanya lebih bagus ya. Corak ya, kayak dominan ayam, dominan betul-betul mirip ayam kampung. Ya, itu aja. Kamsi. Ya. Baik, Pak. Kurang lebih ini sudah berapa banyak yang diternak, Pak? Totalnya sampai saat ini 1.200. 1.200. Ya, 1.200 ekor. 1.200 ya. Ya, alhamdulillah juga tidak terlalu ini sih. Memang yang pertama juga itu tidak ada namanya kematian sih, yang KUB. Nanti cukup. Nanti yang periode kedua itu di Joper ya, baru saya di situ betul-betul saya hampir down juga awalnya. Ya, hampir down karena banyak sekali kematian waktu itu, karena saya belum tahu ya kalau jenis ayam ini bagaimana daya tahan tubuhnya kan. Ya. Nah, ini yang menarik, Pak, yang waktu periode kedua masuk di Joper ini mengalami banyak boleh dibilang di situ sedikit kurang berhasil dan sedikit down. Nah, kira-kira bagaimana caranya itu, Pak, supaya bisa semangat kembali dan bisa sampai seperti ini, bisa besar seperti ini sekarang? Bagaimana itu hari, bagaimana caranya supaya bisa bangkit, Pak? Ya, saya pesimis ini aja, optimis bahwa mungkin di jenis ini saya belum cocok. Ya. Saya mencoba lagi ke jenis yang lain, karena kan jenis ayam kampung ini ada banyak. Tinggal kita saja bagaimana caranya kita mengelola, menjaga dan memelihara itu lebih baik begitu. Siap. Jadi alhamdulillah sampai saat ini Kamsi yang saya lihat paling bagus buat saya ya. Buat saya pribadi di peternakan saya. Saya mungkin buat teman-teman yang lain ya terserah yang mana yang cocok lah buat mereka gitu. Kalau saya sih lebih cocok di Kamsi. Baik, Pak. Nah, kalau kita melihat prospek bidang peternakan ini menurut Pak Jaya, karena sudah beberapa bulan ya berjalan, kalau kurang lebih kayaknya sudah 4 kali panen ya. Saya sudah 4 kali panen. 4 kali panen. Usaha di bidang peternakan ini menjanjikan enggak, Pak? Menjanjikan sekali, sangat menjanjikan. Ya, alhamdulillah, karena memang sih waktu awal belum terlalu banyak untung lah, tapi kita banyak belajar. Betul. Nanti di periode ketiga sampai sekarang ini ya alhamdulillah mulai bagus, dan saya sudah punya langganan tersendiri lah untuk penjualan, dan sudah bisa ada kerjasama. Ada kerjasama sampai saat ini. Nah, artinya memang selama ini banyak yang menjadi kendala itu, teman-teman, pemesarannya nanti kemana? Itu yang sangat banyak menjadi pertanyaan. Tapi sebetulnya kalau kita sudah jalan, biasanya itu pasar itu akan datang sendirinya. Betul. Dan paling penting itu biasanya kalau kita punya komunitas, nah di situ biasa kita saling support dalam baik dalam hal budidaya, pemasaran dan lain-lain. Nah, sedikit ini, Pak, tentang komunitas kita Koptero. Menurut Bapak, dengan adanya komunitas ini apakah sangat membantu atau ya biasa-biasa saja begitu? Kalau saya pribadi ya sangat membantu. Sangat membantu. Dengan adanya komunitas saya bisa banyak sharing, terus banyak nimba ilmu dari teman-teman lain. Kemudian juga terbantu sekali dalam hal penjualan. Sangat terbantu. Jadi selama ada komunitas ini saya betul-betul sangat terbantu dari segala hal, mulai dari cara budidaya ayam, terus penjualannya, itu semua betul-betul dari komunitas. Baik, Pak. Jadi mungkin itu saja diskusi kami siang hari ini, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita mau liput kandangnya Pak Jaya ini yang menurut saya belum terlalu besar, tapi bagi kami itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kita akan cari-cari tahu ya nanti tentang cara peternakannya di sana ya. Jadi Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti siang hari ini. Semoga kita semua semakin sukses ya. Terus Pak Jaya, apa harapan Pak Jaya terhadap komunitas ini ke depan? Ini yang terakhir. Ya, harapan saya sih semoga adanya komunitas ini, kita yang peternak ini bisa terbantu, utamanya di penjualan aja itu sih, penjualan. Karena kita sebagai peternak lebih mudah memelihara daripada menjual untuk saat ini ya. Ini menarik, lebih mudah memelihara daripada menjual. Menurut saya, karena untuk apa kita pelihara ayam sampai siap panen tapi pelemparannya nanti susah, mau dijual kemana? Nah, dengan harapan saya ini adanya komunitas lah yang membuka kita jalan untuk
bisa apa namanya, membantu penjualan kami begitu, penjualan ayam kami begitu. Itu aja sih kalau saya, dengan memberi peluang untuk teman-teman lain bisa belajar juga dengan adanya komunitas ini, belajar budidaya ayam yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Siap, Pak. Baik. Ada yang hampir saya lupa, Pak. Menurut Bapak untuk peternakan ini kan harga pakan semakin naik begitu, Pak ya, semakin naik. Iya. Dan terkadang ini pemasaran yang tidak begitu naik, tidak seirama lah, tidak seirama, dan itu pun juga menjadi kegelisahan saya. Iya. Harapannya kita sih sebetulnya ke depan pemerintah boleh hadir di menengahi akan hal ini. Iya, betul. Bagaimana dia bisa ada subsidi begitu, karena bagi saya secara pribadi ya, di bidang pertanian ada subsidi-subsidi. Nah, kalau di bidang peternakan ini harusnya ada juga ya, peternakan perikanan ada subsidi juga, supaya bagi peternak-peternak yang kayak Pak Jaya ini yang sudah serius dalam hal beternak ya, sudah lama, sudah mulai berhasil. Nah, harapannya ini yang seperti ini yang bisa disupport ke depan. Jadi kalau bisa, harapan kami kepada pemerintah hadir sebagai penengah, bagaimana menekan harga produksi ya, tanpa menaikkan harga harga jual juga, supaya konsumen juga ini tidak terlalu mahal beli ayamnya. Tapi kami yang peternak, harga produksinya kami turun, supaya istilahnya keuntungannya juga bisalah menjadi peluang yang baik untuk kami ke depan. Ya, betul, kalau saya sih seperti itu, Pak. Iya. Mungkin seperti itu harapannya. Kalau saya sependapat ya, begitu harapan saya, betul. Kayak gitu. Jadi mungkin cukup diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih banyak, Pak. Ya. Terima kasih.